Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat presentasi dengan mudah dan cepat yang mampu menarik perhatian audiens. Silakan teman-teman buka Microsoft PowerPoint yang ada di desktop atau di taskbar. Nah, ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 365. Tapi sebenarnya untuk semua Microsoft juga bisa digunakan karena prosesnya pasti akan sama saja. Setelah Microsoft PowerPoint-nya terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada yang namanya blank presentation. Fungsi dari blank presentation ini adalah kita mendesain presentasi yang baru, tidak menggunakan template, tapi kita mendesain presentasi yang baru sesuai dengan background yang kita inginkan dan tema-tema yang kita inginkan. Pertama, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan blank presentation. Silakan teman-teman klik blank presentation. Silakan kalian tunggu sampai muncul tampilan click to add title. Ini adalah tampilan utama untuk kita mengedit presentasi PowerPoint. Namun karena saya menggunakan Microsoft PowerPoint 365, jadi sudah ada desain PowerPoint-nya ya. Jadi template PowerPoint untuk title-nya sudah ada. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 atau yang biasa, tidak jadi masalah karena sama saja saya juga akan memulai untuk membuat presentasi di PowerPoint ini dari awal. Jika kalian tertarik untuk menggunakan Microsoft PowerPoint 365, maka kalian dapat menggunakan desain atau background dari title yang sudah ada. Di sini saya mencoba untuk menggunakan template yang sudah ada dari Microsoft 365 sebagai salah satu contoh saja. Sebenarnya untuk tampilan background juga bisa diubah secara manual. Pilih gambar background yang ingin dihapus, kemudian kalian klik kanan dan klik cut, atau kalian bisa delete pada keyboard. Silahkan kalian klik insert, kemudian pilih picture dan klik this device. Maka akan muncul tampilan untuk mengambil gambar dari picture dari komputer kalian. Pilih saja mana gambar yang dapat dijadikan background sesuai dengan keinginan kalian. Dengan demikian, maka gambar yang kalian inginkan akan muncul secara otomatis dari picture ke Microsoft PowerPoint. Silakan kalian geser gambar tersebut sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Untuk Microsoft 365, kalian dapat menggunakan template atau desain yang sudah tertera pada halaman Microsoft PowerPoint. Klik menu Picture Style dan silakan kalian ubah posisi atau gambar sesuai dengan yang ingin kalian tampilkan. Sedikit saran, sebelum kalian memutuskan untuk mencari template atau mendesain suatu presentasi PowerPoint, silakan siapkan materi yang sudah diberikan tanda untuk poin-poinnya. Ini akan mempercepat kalian dalam mengerjakan presentasi PowerPoint. Perlu diingat bahwa materi yang kalian akan masukkan ke dalam presentasi PowerPoint adalah poin-poinnya saja, bukan keseluruhan materi sesuai dengan makalah atau materi yang kalian persiapkan. Jika yang dimasukkan hanyalah poin-poinnya saja, tentu saja materi presentasi kalian akan terlihat sangat menarik. Silakan kalian ketik judul materinya, atau kalian bisa copy dari Word dan pindahkan judul presentasi ya, materinya ke dalam halaman pengerjaan PowerPoint kalian. Tahap selanjutnya adalah silakan diblok judul dari presentasi, kemudian diedit style dari hurufnya. Kalian ingin seperti apa, lalu masukkan juga terkait dengan besar hurufnya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian ingin mengedit judul ini secara instan, kalian bisa masuk ke menu insert. Di insert itu ada word art. Klik word art dan silakan kalian pilih style dan warna seperti apa atau tulisan yang bagaimana yang ingin kalian masukkan menjadi judul presentasi dari PowerPoint kalian.
Selanjutnya silakan kalian posisikan judul yang telah kalian gunakan word art tadi. Kalian bisa menghapus judul sebelumnya yang tidak begitu menarik. Silakan kalian hapus dan posisikan lagi materi perilaku hidup bersih dan sehat ini di posisi yang enak dilihat pada saat kita akan melakukan presentasi. Silakan kalian masukkan siapa yang akan melakukan presentasi. Kalian bisa mengetik nama secara manual atau saya sarankan lebih baik kalian menggunakan word art agar hasilnya lebih menarik. Prosesnya sama seperti sebelumnya, silakan kalian mengklik insert, lalu klik word art dan pilihlah style yang kalian inginkan untuk bagian kedua dari judul. Hapus yang tidak perlu karena itu akan membuat tampilannya terlihat jelek. Posisikan dengan baik. Selanjutnya klik menu new slide untuk memasukkan materi pada slide berikutnya. Saya akan memasukkan beberapa materi yang sudah saya persiapkan di Microsoft Word. Yang pertama adalah pengertian PHBS. Ini hanyalah contoh. Kalian bisa memasukkan materi yang sudah kalian persiapkan juga. Silakan diedit untuk pengertian PHBS, diatur stylenya lagi dan kemudian besar hurufnya. Tapi kalau saya sarankan, kalau memang kalian pengen cepat, gunakan saja word art lagi, karena di situ sudah ada style penulisan yang cukup bagus ya menurut saya. Sudah ada warnanya dan itu sangat membantu. Pastikan lagi bahwa materi yang kalian masukkan dalam presentasi hanyalah poinnya saja. Jangan kalian masukkan semua bahan materi ke dalam presentasi, karena itu tidak akan terlihat menarik. Orang akan bosan membaca materi presentasi kalian. Jadi cukupkan dengan poin-poinnya saja. Makanya tandai dahulu sebelum kalian memutuskan untuk memilih template desain presentasi PowerPoint. Semakin singkat materi presentasi kalian, semakin menarik. Karena jika kalian sudah membuat poin, seharusnya kalian sudah memahami konsep dari apa yang ingin kalian sajikan dalam presentasi. Memang tiap-tiap orang punya perbedaan dalam proses menyampaikan satu materi dalam bentuk presentasi. Tapi ini adalah trik untuk bisa bagaimana membentuk kalian menjadi orang-orang yang memiliki public speaking yang bagus. Bahkan tidak jarang ada sebagian orang yang hanya menggunakan pola visual saja. Artinya mereka hanya menunjukkan gambar dan kemudian memaksa otak untuk bisa berkonsep dan menyampaikan teori dengan poin-poin yang sudah mereka persingkat di dalam Microsoft PowerPoint presentasinya. Silakan kalian memasukkan gambar-gambar yang bisa menjadi media visual yang sangat membuat audiens tertarik ketika kalian menyampaikan hasil presentasi atau materi kalian di depan audiens. Untuk membuat tampilan PowerPoint kalian terlihat hidup, maka gunakanlah animasi dan beberapa contoh atau fitur yang sudah ada pada bagian animasi. Silakan diklik salah satu, tapi dalam proses memasukkan animasi kalian harus melakukannya secara berurutan. Jangan kalian memisah-misahkan ya, jadi harus berurutan. Sehingga pada saat di preview hasilnya juga akan keluar atau tulisan materi presentasi kalian keluar secara terstruktur dan rapih.
Selain animasi, ada juga yang namanya transition. Transition ini berguna untuk membuat opening kalian lebih terlihat oke dan sangat menarik ya. Selain opening, pengalihan dari slide pertama ke slide kedua itu juga akan lebih estetik. Apabila semua proses pengeditan telah selesai, silakan kalian klik file dan simpan. Dalam menyimpan bisa save, bisa juga dalam bentuk PDF. Silakan diklik export. Maka file PDF kalian akan masuk pada folder download dalam bentuk PDF. Untuk metode yang kedua yang menurut saya ini lebih cepat dan efektif jika kalian ingin mengerjakan suatu bahan presentasi, silakan kalian gunakan template yang ada pada aplikasi Microsoft PowerPoint yang kalian miliki. Caranya cukup kalian klik salah satu template dan akan muncul tampilan seperti ini. Kalau punya saya yang Microsoft 365 itu sudah ada beberapa desain yang berbeda ya dari satu background yang sama. Proses untuk mengisi materi pada bagian template sama saja stepnya saat kita mendesain secara manual. Jadi kita tinggal mengcopy materinya atau kita bisa mengetik secara manual ke dalam template PPT kita. Ikuti saja step-step sebelumnya. Kita juga bisa membuat slide kedua dengan cara yang sama. Tinggal dipilih model dari presentasi kita ya. Nah, di sini keunggulan dari kita menggunakan presentasi PowerPoint adalah kita bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan foto ya, atau kita bisa memasukkan video untuk mempublikasikan apa yang telah kita buat dalam bentuk materi presentasi. Ulangi semua step pembuatan presentasi seperti yang dilakukan di bagian manual. Mengisi materi, kemudian kalian bisa memasukkan gambar, lalu merubah bentuk huruf, dan juga menggunakan animasi dan transisi. Ulangi cara yang sama sampai kalian selesai melakukan pengisian materi presentasi. Saat kalian ingin memasukkan materi presentasi di dalam PowerPoint kalian, buatlah kalimat dalam paragraf yang panjang menjadi ringkas seperti yang saya tampilkan ini. Ini adalah jenis paragraf di dalam makalah yang tadi saya gunakan sebagai contoh, yang sudah saya ringkas dan saya gunakan sebagai poin-poin saja dalam materi presentasi. Jika kalian telah melakukan semua step sesuai dengan yang telah saya instruksikan, maka silakan kalian melakukan presentasi. Usahakan bahwa poin-poin yang kalian masukkan adalah poin-poin yang dapat kalian kuasai sebagai konsep teori dalam materi presentasi kalian. Demikian info yang bisa saya bagikan untuk membuat satu materi presentasi yang sangat menarik bagi audiens. Kunci dalam melakukan presentasi adalah poin materi yang ada pada presentasi kalian dan bagaimana cara kalian bisa menyampaikan inti dari materi presentasi yang ingin kalian sampaikan. Perbaiki cara kalian berkomunikasi dan fokuslah untuk melakukan presentasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.